Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tadabbur surat Ghafir. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisah menarik, yaitu tentang seorang keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, yang kemudian dia berdakwah membela Nabi Musa alaihissalam, ya, yang dikenal dengan mukmin ali Fir'aun, yaitu seorang yang mukmin yang menyembunyikan imannya, ya, karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Sebelumnya kita lanjutkan ayat ke-21 dan 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Ini ajakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang sombong, yang angkuh, ya. Maka Allah suruh mereka berjalan di atas muka bumi untuk melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, yaitu bukan hanya mereka yang pertama kali musyrik, yang sombong dan angkuh. Sebelum mereka ada orang-orang yang sombong, yang angkuh juga, bahkan lebih hebat dari mereka. Namun bagaimana kesudahan mereka hancur di dunia, belum lagi di akhirat. Allah berfirman, kanuhum asyadda minhum quwwatan wa atharan fil ard. Mereka yang sebelum Quraisy adalah kaum yang lebih kuat dan lebih banyak atharnya di atas muka bumi. Itu banyak aktivitas mereka, dampak dari kekuasaan mereka di atas muka bumi lebih banyak daripada Quraisy. Fa akhadhahumullah bidunubihim. Namun apa yang terjadi? Allah kemudian menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi miwaq. Dan tidak seorang pun yang bisa melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengingatkan orang-orang Quraisy bahwa sebelum mereka ada umat-umat yang hebat, seperti yang mereka ketahui, di antaranya kaum Ad yang lebih kuat daripada Quraisy. Yang kaum Ad pernah berkata, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat daripada kami? Kaum Ad disebutkan, ya, tubuh mereka tinggi, lebih tinggi daripada nenek moyang mereka sebelumnya. Wa zadahum fil khalqi bastah. Kata Allah, kami tambahkan pada tubuh kaum Ad lebih besar daripada kaumnya Nabi Nuh. Sehingga disebutkan kalau mereka ingin menghancurkan kaum yang lain, mereka hanya utus satu orang, saking kuatnya tubuh mereka. Yaitu dibandingkan Quraisy. Quraisy apa? Quraisy tidak sebesar mereka. Bahkan para ulama berselisih tentang berapa tinggi kaum Ad, ya, saking besarnya tubuh mereka. Dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, dan yang lain-lainnya, ya. Mereka hanya bertubuh kecil, tidak sebanding dengan kaum Ad. Kemudian wa atharan fil ard, demikian juga dampak yang ditinggalkan. Lihat kaum Samud yang tinggal di Hijaz, yang tinggal di daerah Al-Ula, ya, itu, dan mereka adalah Arab. Dan lihat apa yang mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan yanhitunal jibala buyuta, ya. Di mana mereka memahat gunung-gunung menjadi tempat tinggal, yang tidak bisa dilakukan oleh kaum Quraisy. Itu kaum Quraisy bukanlah kaum yang, ya, kaum biasa-biasa aja. Tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh. Lihat kaum-kaum sebelumnya lebih hebat, lebih terlihat bangunan-bangunan yang mereka tinggalkan. Adapun Quraisy, apa yang mereka banggakan? Cuma Darun Nadwah, tempat ngumpul, tempat rapat, ya, bangunan kecil yang tidak ada bandingannya dengan apa yang ditinggalkan oleh kaum Ad dan kaum Samud. Ditinjau dari sisi kekuatan dan sisi ketenaran dan juga dari sisi peninggalan, kalah kaum Quraisy. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun mereka lebih hebat, lebih kuat, fa akhadhahumullah, Allah binasakan mereka bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Fa akhadhahumullah itu tiba-tiba Allah membunuh mereka tanpa ada kesusahan bagi Allah sama sekali. Bagaimana kaum Ad yang tubuh kuat tersebut, Allah hanya kirim angin, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Tiba-tiba angin tersebut mengangkat tubuh mereka yang besar dan kuat selama 7 malam dan 8 siang. Subhanallah, tidak turun-turun. Digoncang oleh angin sampai tubuh mereka hancur, sampai usus mereka keluar
dari tubuh mereka sampai kepala mereka lepas dari tubuh mereka. Kemudian mereka jatuh di atas muka bumi seperti a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pohon korma yang tertancap yang sudah kosong isinya. Itulah kaum Ad yang ternyata tubuhku tersebut hanya Allah kirim angin, selesai. Kaum Samud yang sombong dan angkuh dengan hasil karyanya yang mereka memahat gunung menjadi tempat tinggal. Allah hanya kirim suara, fa akhadhathumus sayhah. Allah kirim suara, mereka tewas. Suara. Meninggal. Satu meninggal karena satu kaum tewas karena angin, satu kaum tewas karena suara. Padahal mereka sangat kuat. Terus apa yang buat kalian sombong wahai kaum Quraisy? Wa ma kana lahum minallahi miwaq. Ketika turun azab tidak ada yang bisa menolong mereka. Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru." Kenapa mereka bisa binasa? Yaitu sebabnya sederhana. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum, datang rasul-rasul kepada mereka. Kaum Ad didatangi kaum Nabi Hud, kaum Samud didatangi oleh Nabi Saleh, ya, dan kaum-kaum yang lainnya ya didatangi, ya, seperti kaum Nabi Lut. Allah kirim Nabi Lut alaihi salam dengan dalil-dalil, hujah-hujah dan mukjizat-mukjizat. Masing-masing nabi punya mukjizat. Fakafaru, namun mereka kufur. Fa akhadhahumullah, maka Allah siksa mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sungguhnya Allah Maha kuat dan maha keras siksaannya. Dan apa yang berlaku kepada mereka juga bisa berlaku pada kalian wahai kaum Quraisy. Sekarang telah datang seorang rasul, bahkan rasul termulia dari seluruh rasul yang pernah ada, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalian kenal mereka sejak kecil, yang kalian telah mengenalnya sejak kecil. Laqad labithtu fikum umuran, kata Allah. Nabi berkata, aku telah tinggal bersama kalian dalam waktu yang lama. Kalian sudah kenal. Kalian, wa ma sahibukum. Dan Muhammad sampai Allah mengatakan sahibukum, teman kalian, itu karena orang Quraisy kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang dengan berbagai macam mukjizat dan kalian kufur. Jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa kaum-kaum sebelum yang lebih hebat dan lebih kuat. Ya. Setelah itu, setelah Allah memberi peringatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi contoh tentang salah satu kaum kuat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, itu kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun, suku Egypt, yang tentunya Fir'aun terkenal beritanya, apalagi kan mereka berdekatan, benua Afrika kalau di peta sebelah kiri, kemudian Mekah sebelah kanan. Itu dekat. Benua Afrika, benua Asia, dekat, dibatasi oleh Laut Merah. Yaitu dekat, ya. Sehingga berita tentang Fir'aun santer, ya. Dan Fir'aun ini salah satu contoh kaum yang jauh lebih hebat daripada Quraisy. Quraisy kekuasaannya kecil. Kota Mekah kecil. Di lain-lainnya di sekitar Jazirah Arab masih banyak kabilah-kabilah yang lain yang tidak ditundukkan oleh Quraisy. Meskipun Quraisy adalah suku yang hebat, tapi dia daerah kecil cuma di Mekah. Fir'aun beda, kekuasaannya luas. Dari atas sampai ke bawah, ya. Di negeri Mesir sangat luas, beribu-ribu kilo, ya. Di pinggiran Sungai Nil maka dikuasai oleh Fir'aun, ya. Belum lagi peninggalan-peninggalan mereka yang hebat, yang tidak sebanding dengan umat Quraisy yang kecil. Allah ceritakan salah satu contoh dari umat yang Allah binasakan adalah Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Dan ini adalah cerita ini semua adalah hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi sedang diintimidasi, sedang diserang, ya, maka Allah memberi hiburan kepada Nabi bahwasanya nasib Abu Jahal CS akan sebagaimana nasib Fir'aun. Dan kemenangan Musa akan juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Dengan ayat-ayat kami, ya, wa sultanin mubin, dengan hujah yang jelas. Yaitu Musa dilengkapi dengan dalil, burhan, baik secara perkataan maupun secara mukjizat yang terlihat, ya. Seperti ayatin bayyinat, ya. Allah berikan tongkat Nabi Musa yang bisa menjadi ular, kemudian kembali lagi tangannya ketika dimasukkan ke
lehernya gini, maksudnya dimasukin keluar jadi bercahaya. Ya, belum lagi Allah timpakan kepada Fir'aun berbagai macam kejadian-kejadian. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummal wal dhafadi wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru. Allah kirim kepada Fir'aun kaumnya dikirimkan banjir besar, kemudian setelah selesai Allah kirimkan belalang memakan semua tanaman-tanaman mereka. Setelah itu selesai Allah kirim lagi kutu-kutu di mana-mana. Setelah itu Allah kirim lagi kodok di mana-mana. Setelah itu Allah rubah air mereka menjadi darah. Berbagai macam mukjizat-mukjizat. Belum lagi dari sisi pendalilan bagaimana Musa berdiskusi dengan Fir'aun dengan hujah-hujah yang kuat, yang logis, ya, untuk membantah mereka. Jadi sudah jelas apa yang dibawa oleh Musa adalah kebenaran. Maka Allah mengatakan, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Kami telah kirim Musa, mengutus Musa dengan tanda-tanda dan hujah-hujah yang jelas. Ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Maka mereka berkata semuanya Fir'aun adalah sahirun kadzdzab. Penyihir sekaligus pendusta. Fir'aun sebagaimana kita tahu raja dari suku Egypt. Suku Egypt. Egypt kalau bahasa Arabnya Al-Qibt. Kalau bahasa internasional Egypt. Sampai sekarang Mesir dikenal dengan Egypt, yaitu nisbah kepada suku mereka Al-Qibt, ya. Suku Egypt, dan raja suku Egypt namanya Fir'aun. Ini istilah. Semua suku Egypt rajanya namanya Fir'aun, dan Fir'aun itu punya nama sendiri. Ya, seperti kita semua pemimpin Indonesia namanya presiden. Presiden namanya beda-beda, ya. Soekarno, Soeharto dan lain-lain, ya. Kemudian seperti semua pemimpin Habasyah namanya Najasyi. Najasyi masing-masing juga namanya beda-beda. Semua pemimpin Romawi namanya Kaisar. Kaisar namanya beda-beda. Semua pemimpin Persia namanya Kisra. Semua pemimpin Mesir namanya Muqawqis. Dan semua pemimpin suku Egypt namanya Fir'aun. Istilahnya Fir'aun, gelarnya Fir'aun. Jadi Fir'aun bukan nama tapi gelar. Gelarnya Fir'aun. Adapun Fir'aun yang ada di zaman Musa, banyak menurut para ahli adalah namanya Ramses II. Jadi keluarga Ramses, ini Ramses yang nomor 2. Ila Fir'aun, kami telah mengutus Musa kepada Fir'aun. Wa Haman, adapun Haman adalah wazirnya, yaitu perdana menterinya kalau boleh kita katakan, atau pembisiknya, atau orang ini tangan kanannya Fir'aun, panglimanya, tangan kanannya Fir'aun, Haman, yang diperintah oleh Fir'aun, yang menjalankan tugas-tugas perintah titah Fir'aun, Haman. Dan Fir'aun dan Haman dari suku Egypt. Adapun Qarun adalah dari Bani Israel. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa, dari Bani Israel, dari Bani Israel. Dan tapi dia kemudian sombong, membangkang, dan Qarun dia menjadi kafir, wallahu alam bisawab, sebagian dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya dia menjadi kafir setelah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka meninggalkan Laut Merah, kemudian mereka menuju ke Saina, Di Saina atau Sinai, di Saina, di situ kemudian Nabi Musa dan kaumnya bertempat tinggal, maka muncullah Qarun yang sombong. Jadi Qarun kafirnya belakangan, dan dia dari kaum Nabi Musa, dari Bani Israel. Berbeda dengan Fir'aun dan Haman, mereka dari suku Egypt. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun ketiga-tiganya, baik Fir'aun dan Haman maupun Qarun, mereka adalah sama-sama menuduh Nabi Musa dengan sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta. Ya. Dan demikianlah para rasul diutus kepada kaumnya, umatnya selalu berkata pendusta atau tukang sihir. Seperti Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun." Ya. Dan demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka seorang rasul pun datang kecuali kaumnya akan berkata penyihir atau orang gila. Kalau tidak dituduh penyihir, dituduh orang gila. Dan salah satu tuduhan yang diberikan kepada Nabi Musa adalah penyihir dan pendusta. Ketika Nabi Musa membawakan
mukjizat, tongkatnya jadi ular, kemudian tangannya mengeluarkan cahaya, Firaun dengan mudah mengatakan ini adalah tukang sihir. Ini adalah tukang sihir. Ketika Nabi Musa berduel dengan para tukang sihir Firaun, ternyata para tukang sihir Firaun kalah. Kata Firaun, gampang, ini bos kalian yang ngajarin. Ya. Kabirukum alladhi 'allamakum sihir. Ini bos kalian yang ngajarin kalian sihir. Kalian sudah sepakat. Jadi Musa dituduh sebagai penyihir. Ketika Musa dituduh sebagai penyihir, akhirnya suku Egypt memandang itu semua kejadian yang luar biasa hanyalah sihir. Sehingga mementahkan apa yang disampaikan Nabi Musa. Nabi Musa mendatangkan mukjizat sebagai bukti dia utusan Tuhan, tapi dimentahkan oleh Firaun dengan mengatakan itu semua sihir. Ketika Nabi Musa mengalahkan para tukang sihir Firaun, katanya ini sudah komplotan mereka, ternyata Firaun adalah bos, Musa adalah bosnya mereka yang ngajarin mereka. Dan ketiga orang ini, Firaun, Haman dan Qarun, datang dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man lam yuhafidz alaiha, siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, falaysa lahu nur wala burhan." Maka orang yang tidak salat 5 waktu tidak ada cahaya baginya dan tidak ada bukti baginya. Wa husyira ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dan dia pada hari kiamat kelak kalau tidak salat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Qarun dan Ubay bin Khalaf. Baik. 4 orang ini kenapa? Ibnu Qayyim menjelaskan. 4 orang ini gembong-gembong kekufuran. Firaun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Siapa yang tidak sholat gara-gara sibuk dengan kekuasaannya, maka dia dikumpulkan seperti Firaun yang sibuk dengan gila kekuasaan sehingga tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Siapa yang tidak sholat gara-gara sibuk dengan jabatan, maka seperti Haman. Karena sibuk jadi tangan kanan Fir'aun sehingga tidak mau beriman kepada Musa. Siapa yang sibuk dengan jabatannya tidak sholat maka dikumpulkan bersama Haman. Siapa yang tidak sholat gara-gara sibuk dengan hartanya yang kebanyakan maka dikumpulkan bersama Qarun yang kufur kepada Allah karena sibuk dengan hartanya yang begitu banyak. Sibuk ngumpulin harta, sibuk pamer-pamer harta, sibuk mempublish hartanya, pamer sana sini. Sampai Allah mengatakan fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia keluar dengan semua kebanggaannya, kemewahannya dengan perhiasannya di hadapan kaumnya. Dan siapa yang tidak salat gara-gara sibuk berdagang seperti Ubay bin Khalaf yang tidak beriman gara-gara sibuk dagang ngurusin dagangannya terus. Intinya ini gembong-gembong kekufuran. Dan mereka sepakat mengatakan Musa adalah sahirun kadzdzab. Tukang sihir lagi pendusta. Kata Allah setelah itu, "Falamma ja'ahum bil haqqi min indina", tatkala Musa alaihissalam datang kepada mereka dengan bawa kebenaran dari sisi kami. Ini kebenaran dari Allah. Allah yang menjadikan Nabi Musa bisa ada mukjizat. Tongkat Nabi Musa tongkat biasa, tapi yang bisa bikin tongkat tersebut jadi ular Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Musa. Ini semua dari Allah. Yang buat Nabi Musa tangannya bisa keluar cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang buat tongkat Nabi Musa bisa membelah laut merah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat tongkat Nabi Musa kembali menutup lautan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Ya. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina, tatkala Musa mendatangi mereka dengan kebenaran dari sisi kami, apa kata mereka? Mereka marah. Qalu qutulu abna alladziina aamanu ma'ah. Kata mereka, ini para malak, itu para pembesar Firaun. Firaun sering ngumpul sama menteri-menterinya, pembesar-pembesarnya. Mereka kasih ide, uqtulu abna alladziina aamanu ma'ah. Bunuhlah anak-anak orang-orang beriman yang beriman kepada Musa. Bunuh anak-anak mereka. Wastahyu nisaa'ahum, dan biarkan hidup wanita-wanita mereka. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah makar orang-orang kafir kecuali dalam kesesatan. Di sini 2 kali perintah dari Fir'aun untuk membunuh anak-anak Bani Israel. Ya, seperti dalam ayat yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ya. Jadi pertama Firaun ingin membunuh Musa ketika dengar kabar dari dukun bahwasanya akan muncul seorang anak yang akan menggulingkan singgasananya, maka dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir pada tahun tersebut. Dan tahun sebelumnya telah lahir Harun selamat tahun-tahun sebelumnya. Ketika zaman lahirnya Nabi Musa, semua anak-anak, semua Bani Israel, jadi Bani Israel kan dibawa sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika pindah ke Mesir, Bani Israel dipindahkan dari Palestina tinggal di Mesir, kemudian mereka dikasih areal khusus mereka tinggal di situ. Areal di kawasan Mesir tidak bergabung dengan tempat tinggal
suku Egypt. Jadi mereka dikumpulkan. Nah, Fir'aun ketika dulu pernah suruh mendata orang wanita yang hamil, kemudian dicek. Kalau anaknya laki-laki langsung dibunuh, anak laki langsung dibunuh. Karena takut singgasananya diambil oleh anak yang lahir pada tahun tersebut. Ini perintah pertama. Adapun perintah kedua setelah Musa besar jadi rasul, kemudian balik mendakwahi dia, maka para menteri-menterinya memerintahkan untuk membunuh lagi, ya, membunuh anak-anak. Supaya apa? Kalau yang pertama dibunuh anak-anak supaya Fir'aun selamat sehingga singgasananya tidak diruntuhkan oleh si kecil Musa yang bakal lahir pada tahun tersebut, dan juga untuk mengurangi jumlah Bani Israel sehingga mereka tetap bisa diperbudak dan wanita-wanitanya dibiarkan hidup untuk disuruh kerja, diperbudak dan dihinakan. Kali ini dia dikasih ide lagi untuk bunuh anak-anak. Kali ini bukan untuk apa-apa, tapi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala agar Bani Israel jengkel sama Musa. Lihat Musa, gara-gara kau anak-anak kami dibunuh. Gara-gara keberadaanmu anak-anak kami dibunuh. Jadi mereka punya ide luar biasa, bikin ide agar Bani Israel benci sama Musa. Gimana? Bunuh aja anak-anak mereka lagi gara-gara Musa. Makanya sempat mereka berkata dalam Al-Quran surat Al-A'raf, mereka berkata Bani Israel kepada Musa, "Udzina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana." Sungguh kami telah disiksa sebelum kau datang, kami dulu disiksa. Sekarang kau datang berdakwah, kami disiksa juga. Jadi agar mereka menganggap Musa pembawa sial. Ini metode dakwah Fir'aun. Cara-cara licik agar Bani Israel benci sama Musa. Ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Nabi Musa dikatakan demikian, wahai Musa, dulu kau belum diutus kami tersiksa, sekarang kau diutus kami juga tersiksa. Nabi Musa nasihati mereka, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Allah membinasakan musuh kalian, wa yastakhlifakum fil ardi, dan menjadikan kalian berkuasa. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah melihat bagaimana kalian beramal. Jadi para pembesar-pembesar Firaun kasih ide kepada Firaun, bunuh saja anak-anak laki-laki yang beriman bersama Musa, dan biarkan perempuan mereka hidup agar kita bisa pekerjakan. Kata Allah, "Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal." Dan tidaklah rencana buruk orang-orang kafir kecuali ternyata dalam kegagalan, sia-sia belaka. Fi dhalal maksudnya sia-sia, itu gagal. Subhanallah, ternyata sebaliknya. Ternyata Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah, justru mereka yang binasa dari awal sampai akhir, binasa semua, ditenggelamkan dalam Laut Merah. Sehingga rencana mereka, makar mereka yang mereka rencanakan tanpa sepengetahuan Nabi Musa, ternyata berbalik menimpa mereka. Dan inilah Allah berkasih kaidah. Allah tidak mengatakan wa ma kaiduhum illa fi dhalal, dan tidaklah makar mereka kecuali sia-sia dan gagal. Tapi Allah mengatakan wa ma kaidul kafirin, dan tidaklah makar orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan makar mereka, tapi Allah ganti dengan makar orang-orang kafir, agar ini menjadi kaidah umum bahwasanya makar orang-orang jahat akan berbalik menimpa mereka, bukan cuma berlaku pada Fir'aun dan bala tentaranya, tapi berlaku pada seluruh orang-orang kafir. Dan ini disampaikan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Ya. Betapa banyak rencana buruk akhirnya ujungnya kembali kepada mereka. Baik. Setelah itu Allah menyebutkan tentang rencana Fir'aun. Fir'aun lagi kumpul bersama pembesar-pembesarnya, bersama anak buahnya. Maka Fir'aun berkata, "Wa qala Fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Kata Fir'aun, biarkan aku bunuh Musa. Ya. Suruh dia berdoa kepada Rabbnya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardil fasad. Aku khawatir Musa akan merubah agama kalian, atau dia akan memunculkan kerusakan di atas muka bumi. Lihat, ini nasihat Fir'aun. Jadi ide anak buahnya, jadi sebelum ayat sebelumnya anak buahnya mengatakan uqtulu abna alladzina amanu ma'ah. Bunuh anak-anak mereka wahai Fir'aun. Jadi menteri-menteri kasih ide. Fir'aun punya ide lebih hebat daripada itu. Kata Fir'aun, jangan anak-anaknya kita bunuh, Musanya yang kita bunuh. Musanya yang kita bunuh. Jangan anak-anaknya, Musanya yang kita bunuh. Anak-anak bunuh belum selesai. Kalau Musa masih hidup belum selesai, Musanya kita bunuh. Makanya dia mengatakan, "Zaruni, biarkan aku bunuh Musa." Dan sebenarnya tidak ada yang melarang Fir'aun untuk membunuh siapapun. Karena tidak ada yang bisa
menolak keinginan Fir'aun. Dia pemegang keputusan. Tapi kenapa Fir'aun mengatakan zaruni, tinggalkan aku, biarkan aku bunuh Musa? Padahal tidak ada yang melarang dia. Untuk menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara besar. Perkara besar. Seorang biasanya sudah biarin saya habisin dia, itu menunjukkan tidak ada yang larang, cuma menunjukkan perkara besar. Zaruni, biarkan aku bunuh Musa. Dan silakan dia berdoa kepada Rabb-Nya. Ini dalil bahwasanya Fir'aun tahu bahwasanya Nabi Musa telah menakut-nakuti mereka dengan siksaan Allah. Maka dia mengejek. Dia bilang, saya akan bunuh Musa. Suruh dia berdoa sama Tuhannya. Menunjukkan bahwasanya telah sampai kepada mereka ancaman Nabi Musa bahwasanya Allah akan membinasakan mereka kalau mereka kafir. Kemudian dia cari alasan Fir'aun. Fir'aun ini pandai bersandiwara, seakan-akan orang bijak. Dia mengatakan, "Inni akhafu ayyubaddila dinakum." Saya khawatir Musa akan merubah agama kalian, tradisi kalian selama ini. Kita nyaman, tentram, kita kaya raya. Kita selama ini nyaman. Ini dia mau rubah-rubah agama kita. Ini berdalil dengan tradisi nenek moyang. Karena kecintaan kepada tradisi nenek moyang itu sangat besar bagi siapapun. Maka dia mengatakan Musa ini akan merubah agama kita. Kita sudah nyaman selama ini. Ngapain dia ngelarang ini, ngelarang anu? Saya khawatir merubah agama kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad, dan saya khawatir dia melakukan kerusakan di atas muka bumi. Perhatikan sini cerdasnya Fir'aun. Fir'aun ini pandai ngomong dia. Pandai ngomong. Makanya Nabi Musa ketika dikirim ke Fir'aun, dia tidak berani sendirian. Dia minta ditemani oleh Harun karena tahu Fir'aun ini orang hebat, pandai ngomong, jago ngomong. Ya. Dan terjadi dialog-dialog. Allah ceritakan dalam beberapa surat menunjukkan hebatnya Fir'aun dalam berbicara. Dan dia mengatakan, saya khawatir Musa bikin kerusakan di atas muka bumi. Seakan-akan dia tidak mikir dia, seakan-akan dia mikir kaumnya. Bukan apa-apa saya ingin bunuh dia, seakan-akan dia ngomong gitu. Bukan apa-apa saya ingin bunuh Musa supaya kalian tidak diganggu-ganggu, tidak dirubah-rubah. Padahal dia ingin menyelamatkan dirinya, ingin menyelamatkan kekuasaannya. Cuma dia mengesankan seakan-akan dia tidak hanya mikir dirinya, tapi dia mikir rakyatnya. Ya inilah, kadang pemimpin seperti itu seakan-akan mikir rakyat. Demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat, ternyata demi perut sendiri. Inilah Fir'aun. Ngomongnya karena kalian, ternyata demi dia sendiri. Pintar ngomong. Dan subhanallah, bagaimana bisa kau bolak-balik? Fir'aun orang paling bejat sealam semesta. Mengingatkan umat, mengingatkan kaumnya akan bahaya orang terbaik sealam semesta ketika itu. Bahwasanya ini Musa ini bahaya. Ini kebalik. Harusnya Musa yang bilang sama kaumnya, hati-hati Fir'aun ini bahaya. Ngaku Tuhan, musyrik, bawa giring ke neraka. Ini kebalikan, sekarang Fir'aun yang menasihati kaumnya bahaya. Ini Musa bahaya, bikin rusak agama kita, merubah-rubah tradisi kita, bikin kerusakan suka bumi. Subhanallah, berbolak-balik. Penjahat besar menasihati umat dari bahaya orang paling soleh di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Membolak-balikan fakta. Tapi kaumnya nurut-nurut saja. Fastakhaffahu qaumahu fa'ata'uh. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh, ya. Dia membuat bodoh-bodohin kaumnya sehingga mereka taklid buta kepada Fir'aun. Ya. Taib, ketika dia sudah rencana untuk membunuh Musa, sampailah kabar ini kepada Nabi Musa. Bahwasanya Fir'aun ingin bunuh dia. Fir'aun ingin bunuh dia. Maka Allah berfirman pada ayat berikutnya, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Berkata Musa, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari seluruh orang yang sombong yang tidak beriman kepada hari pembalasan, hari hisab. Zahirnya Nabi Musa tentu tidak hadir dalam diskusi Fir'aun. Ini berita, jadi Fir'aun lagi ngumpul sama Al-Malak, sama anak buahnya. Kemudian berita ini sampai bocor ke Nabi Musa. Sehingga membuat Nabi Musa takut, membuat umat Bani Israel ketakutan ketika itu. Karena Musa akan dibunuh. Padahal Musa adalah diutus oleh Allah dan mungkin akan berdampak kepada mereka. Maka Nabi Musa menenangkan mereka, menenangkan Bani Israel. Nabi Musa berkata, "Idzni uztu, aku berlindung kepada Allah. Rabbi wa rabbikum, Rabbku dan Rabb kalian juga. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah bukan Rabbku saja, Allah juga Rabb kalian. Bukan aku yang dilindungi, kalian juga akan dilindungi. Min kulli mutakabbiri la yu'minu bi yaumil hisab." Dari seluruh orang sombong
yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Itu menunjukkan bahwasanya Fir'aun sombong dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan demikianlah Nabi SAW. Ya. Jika dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana idza khafa, Rasulullah SAW kalau takut, diancam-ancam atau takut musuh, beliau berkata, Allahumma inni na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari keburukan mereka. Wa nadra'u bika fi nuhurihim, dan dengan Engkau kami menolak mereka. Ya. Dan itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Fir'aun serius ingin membunuh Nabi Musa, maka muncullah seorang yang sudah kita singgung di awal pengajian, seorang dari keluarga Fir'aun dari suku Egypt yang menyembunyikan imannya. Dan dia terpaksa harus berbicara membela Musa alaihissalam agar Musa tidak dibunuh. Dan ini perjuangan yang luar biasa. Bagaimana dia berbicara di hadapan orang yang sangat bengis. Namun dia sembunyikan imannya agar tidak ketahuan, agar dia bisa diskusi. Dan orang ini dari keluarga Fir'aun. Allah berfirman, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Dan berkatalah seorang lelaki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Khilaf, siapakah dia? Orang ini, ya. Yang benar dia dari suku Egypt, bukan dari Bani Israel. Karena kalau dia dari Bani Israel, dia pasti dibunuh. Tapi dia dari suku Egypt, dari suku Kibet, dan dia seakan-akan bersama mereka. Dia diskusi seakan-akan demi kemaslahatan Fir'aun dan kaumnya. Karena dia menyembunyikan imannya. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah sepupunya Fir'aun. Intinya dia keluarga Fir'aun. Keluarga besar, keluarga dekat. Sehingga dia bisa memberi masukan kepada Fir'aun ketika Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Ada yang mengatakan dia sepupunya Fir'aun, ibni am Fir'aun. Dan ketahuilah bahwasanya suku Egypt tidak ada yang beriman kepada Musa kecuali beberapa orang. Yang pertama orang ini, Mu'min ali Fir'aun. Ini beriman, suku Egypt. Karena Bani Israel tentu beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dakwahi suku Egypt juga. Siapa yang beriman? Yang beriman cuma orang ini. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Yang kedua Asia, istrinya Fir'aun. Asia bintu Muzahim. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Si Raja Ramses II ini yang ngaku sebagai Tuhan. Istrinya ternyata beriman. Ini yang ketiga, ada yang mengatakan yang beriman adalah seorang lelaki yang menasihati Musa, ya. Waja'a min aqsal madinati, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika yaqtuluk. Ya. Fakhruj inni laka minan nasihin. Dalam surat Al-Qasas yang dia mengatakan, wahai Musa, orang-orang sedang kumpul, Firaun sedang bermusyawarah ingin membunuhmu. Pergilah engkau, tinggalkan kota Mesir. Kemudian Nabi Musa pergi. Kemudian sebagaimana dalam surat Al-Qasas, kemudian pergi ke Madian, kemudian menikah dengan seorang wanita sana, kemudian balik lagi dakwah lagi. Itu laki-laki itu disebutkan juga beriman. Sisanya semuanya kafir. Sisanya semua kafir. Maka orang ini dia terpanggil ketika mendengar Fir'aun akan membunuh Nabi Musa, maka dia datang kemudian dia menasihati, dia berkata, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah faqad ja'akum bil bayyinat." Apa kalian nak membunuh seorang lelaki yang mengatakan Rabbku adalah Allah, sementara dia telah mendatangkan bukti-bukti mir rabbikum dari Tuhan kalian? Wa iyyaku kadziban fa alai kadzibuh. Kalau ternyata dia bohong, kebohongannya akan menimpa dirinya. Wa iyyaku shadiqan, tapi kalau dia jujur, yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum. Bisa jadi apa yang dia wanti-wanti kepada kalian, yang dia ancam kalian, akan menimpa kalian. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada seorang yang berlebih-lebihan dan pendusta. Orang ini dia terpanggil dan dia membela Nabi Musa dengan berani mengucapkan kata-kata yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Dan kata Nabi SAW, afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kata Nabi SAW,
Jihad yang terbaik adalah seorang langsung di depan pemimpin menasihati pemimpin yang zalim. Kenapa dikatakan jihad yang paling afdal? Karena kalau dia di hadapan pemimpin, bisa jadi pemimpin nasihati marah, dia bisa dibunuh. Lelaki ini nekat ajak diskusi Fir'aun. Dan ini perjuangan luar biasa. Dia mengatakan, wahai Fir'aun, wahai kaumku, apa kalian bunuh orang gara-gara mengucapkan Tuhanku adalah Allah? Sementara dia telah datangkan bukti-bukti. Kita pikir sedikit. Kalau dia bohong, seakan-akan dia berkata, sudah enggak usah ngurusin Musa. Ngapain kita ngurusin Musa? Toh dia sudah datangkan dengan dalil, dia punya hujah. Kalau kita mau kita bantah hujahnya. Sudah tinggalin aja, enggak usah bunuh dia. Kalau dia dusta, dia akan kemakan dustanya. Tapi ingat kalau dia benar, repot kita. Repot kita, dia ajak diskusi. Seakan-akan dia satu grup dengan mereka, padahal dia beriman dan dia menyembunyikan imannya. Dan menyembunyikan imannya. Subhanallah, ayat ini pernah juga diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin disakiti oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Datang dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Berkata Urwah bin Zubair, aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, akhbirni bi ashadda syai'in mimma sana'ahul musyrikuna bi Rasulillah. Kabarkanlah kepadaku perkara yang paling buruk, yang paling keji yang pernah dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr bin As bercerita, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi fina'il Ka'bah. Ini waktu masih di Mekah. Ketika Rasulullah SAW sedang salat di pelataran Ka'bah, id aqbala Uqbah bin Abi Mu'aid. Tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu yang bikin masalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia yang pernah ketika Rasulullah sujud taruh kotoran di atas, isi perut onta di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah juga ganggu Nabi sedang salat. Fa akhadha bimankibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walawa thawbahu fi unuqih. Maka dia pegang pundak Nabi, kemudian dia ambil baju, kemudian dia lilitkan di leher Nabi, dia mau cekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khanaqahu khankan syadid, kemudian dia cekik Nabi. Tiba-tiba Abu Bakar lihat, Nabi lagi salat. Nabi tidak batalkan salatnya. Maka diikat, mau dicekik, dan sudah dicekik, diikat. Fa aqbala Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang Abu Bakar. Fa akhadha bimankibihi, kemudian dia pegang pundak Nabi, wa dafa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat ini, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, seperti ucapan yang dikatakan oleh mukmin ali Firaun. Apa kalian hendak membunuh seorang yang berkata Rabbku adalah Allah dan dia telah mendatangkan bukti-bukti Rabb kalian? Sampai ada yang mengatakan Abu Bakar lebih hebat daripada mukmin tadi. Kalau mukmin tadi dia menyembunyikan imannya. Kalau Abu Bakar menjelaskan imannya dan dia juga terancam karena dia dimusuhi oleh orang Quraisy. Kalau dia bela Muhammad dia bisa dibunuh, tapi dia tetap bela. Dia tetap bela. Itulah salah satu keberanian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membela Nabi Muhammad SAW di saat kaum muslimin masih lemah di Mekah. Seandainya mereka kemudian memukuli membunuh Abu Bakar mungkin terjadi. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Tapi dia berani maju membela Rasulullah SAW ketika Rasulullah dicekik dan dia berkata, ataqtuluna rajulan, kalian hendak membunuh seorang laki yang berdakwah mengatakan Tuhanku adalah Allah dan telah datang bukti-bukti. Maka kita kembali kepada mukmin ali Firaun. Ya. Maka dia mengatakan, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kenapa kalian bunuh dia? Kenapa kalian hendak bunuh Musa? Sementara Musa sudah mendatangkan bukti-bukti dan dia hanya mengatakan Rabbku adalah Allah dan dia telah mendatangkan bukti akan kebenarannya. Kalian tinggal pikir aja, kalau dia dusta, alaihi kadhibu, maka dia akan terkena kedustaannya. Kalau dia jujur, repot. Kalau ternyata dia jujur benar-benar utusan Allah, maka kita akan terkena musibah. Ya. Oleh karenanya tidak usah ngurusin dia, tidak usah biarin dia. Kalau dusta akan kembali kepada dia, jangan bunuh dia. Dia kasih masukan. Kalau ternyata kalian ingin bunuh dia, khawatir nanti ditimpakan azab kepada kalian karena kalian mengganggu utusan Allah. Jadi maksudnya dia logis. Dia kasih berita logis, maksudnya kasih pemikiran logis kepada suku Egypt, kepada Firaun dan bala tentaranya. Kenapa bunuh Musa? Enggak usah. Dia datang mengatakan Tuhanku Allah. Dia datang dengan dalil. Kalau dia dusta, yang seperti kalian tuduhkan, maka dia akan binasa sendiri. Kalau dia benar, terus kita mau bunuh dia, bahaya. Kita bakalan mati. Bahaya. Kemudian dia mengatakan, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan
memberi petunjuk kepada seorang yang berlebih-lebihan lagi pendusta. Artinya kalau Musa itu pendusta, dia akan binasa. Tapi ini juga sindiran kepada mereka. Kalau kalian yang dosa, kalian juga binasa. Kaidah umum, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berlebihan dan pendusta. Melampaui batas lagi pendusta. Kemudian dia ajak berfikir lagi. Dia berkata, "Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard." Wahai kaumku, sekarang memang kita yang berkuasa. Dia ajak fikir, maksudnya kita. Kalian berkuasa, kalian punya kekayaan, kalian punya Mesir, Sungai Nil kalian kuasai, kalian punya kebun-kebun, kalian mendudukan banyak kaum. Kalian berkuasa semuka bumi. Mesir tuh ribuan kilo ya. Dari Alexandria sampai ke Said sampai di bawah ribuan kilo. Fama yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Tapi masalahnya kalau seandainya Allah mengirimkan azabnya kepada kita, lihat dia menggunakan kata kita, seakan-akan dia berada bersama mereka. Seakan-akan dia berbicara demi kemaslahatan mereka, padahal dia ingin bela Nabi Musa supaya tidak dibunuh. Dia perjuangan harus pandai ngomong. Maka orang dakwah harus bersiasat, harus pandai ngomong, pakai logis agar bisa mematahkan hujah-hujah musuh. Maka dia mengatakan, sekarang kalian menang, kalian berkuasa, kalian bisa bunuh orang. Tapi kalau datang sebaliknya azab Allah, siapa yang bisa menyelamatkan kami? Selamatkan kita, siapa yang selamatkan kita? Sekarang kita bisa membunuh orang, bisa nyiksa orang. Tapi kalau kebalikan, Allah kirim azab, siapa yang bisa selamatkan kita? Faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Kalau datang azab dari Allah, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Akhirnya Fir'aun memotong pembicaraan dia karena orang ini punya pengaruh. Wallahu alam siapa dia, tapi dia dari keluarga besar Fir'aun. Yang Fir'aun juga segan sama dia. Ada yang bilang sepupunya. Wallahu alam, yang penting dia orang besar dari suku Egypt. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara. Fir'aun potong pembicaranya. Fir'aun mengatakan, apa yang saya sampaikan itu yang saya yakini. Kita bunuh Fir'aun, kita bunuh Musa, itu yang saya sampaikan, itu yang saya yakini. Kita bunuh saja si Musa. Ini ide yang menurut saya paling bagus, kata Fir'aun. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan saya tidak memberikan petunjuk kepada kalian atau arahan kecuali kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Benar-benar Fir'aun pandai ngomong. Omongannya benar-benar menyihir. Dia nuduh Musa penyihir. Dialah yang menyihir kaumnya. Fastakhaffa qauman fa'ata'u. Dia nyihir kaumnya dengan omongannya sehingga kaumnya taklid buta sama dia. Dibodoh-bodohin. Sampai dia bilang Tuhan pun kaumnya percaya. Dia bilang saya ingin kebaikan bagi kalian demi rakyat. Kaumnya juga percaya. Dia bilang membunuh Musa adalah jalan kebenaran. Kaumnya juga percaya. Maka dia potong perkataan ahli mukmin tadi yang menyembunyikan imannya. Dia mengatakan wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang indah. Kalau kita renungkan ini perkataan Fir'aun sangat indah. Coba saya ulangi perkataannya. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Yang aku sampaikan ini itu yang aku yakini dan aku tidak tunjukkan kepada kalian kecuali jalan kebenaran. Ini perkataan sangat indah, seakan-akan dari orang yang soleh, yang sangat baik, sangat bijak. Sampai disebutkan ada orang kira ini perkataan orang soleh ketika dia nyampaikan dia bilang saya tidak berkata kecuali seperti perkataan hamba yang soleh. Ma urikum illa ma ara ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak sampaikan kecuali yang aku yakini dan aku tidak ingin kecuali kebaikan kepada kalian. Ternyata perkataan Fir'aun, saking indahnya perkataan Fir'aun. Ketika Fir'aun potong, mukmin ali Fir'aun melanjutkan hujahnya agar Musa tidak jadi dibunuh. Allah berfirman, "Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu 'alaikum mithla yaumil ahzab." Wahai kaumku, renungkan kembali. Jangan coba-coba bunuh Musa. Musa kalau ternyata benar, repot. Tuhannya ada. Dia akan mengirim siksaan. Dia akan menimpa kesusahan bagi kita. Wa qala alladhi amana, berkata lelaki yang beriman tersebut, yang menyembunyikan imannya. Ya qaumi inni akhafu 'alaikum mithla yaumil ahzab. Ya Allah, ya wahai kaumku, aku khawatir akan menimpa kalian apa yang telah dialami oleh Al-Ahzab. Al-Ahzab maksudnya golongan-golongan yang bersekutu. Yaitu umat-umat terdahulu. Mereka bersekutu melawan nabinya, dibinasakan oleh Allah. Mereka bersekutu melawan nabinya, berkelompok, dibinasakan oleh Allah. Termasuk Al-Ahzab di zaman Nabi Muhammad SAW. Bersekutu kaum Quraisy, sekian ribu orang, kemudian dari Ghatafan sekian ribu orang, 10.000 orang menyerang Nabi Muhammad SAW. Kata dia, aku khawatir menimpa kalian apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu, yang bersekutu untuk melawan Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian dia berkata, mithla da'bi qaumi Nuhin wa Adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim. Seperti apa yang telah dialami oleh kaum Nuh,
keadaan kaum Nuh, keadaan kaum Ad, keadaan kaum Samud, walladzina min ba'dihim, dan umat-umat setelah mereka. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad, dan Allah tidak menghendaki kezaliman bagi para hambanya. Itu dia kasih contoh. Bukankah kita telah mendengar kisah-kisah umat-umat sebelumnya? Nabi Nuh terkenal, kisah Nabi Nuh, karena kejadian alam semesta, banjir besar, semua umat manusia meninggal kecuali Nuh dan pengikutnya. Dan kabar Nabi Nuh sampai kepada suku Egypt. Mereka dengar kabar tentang kisah seorang nabi diutus, kemudian umatnya dibinasakan dengan banjir besar. Semua manusia meninggal kecuali cuma sekitar 80 orang. Wa Ad wa Thamud, dan kaum Ad, kaum Thamud, Arab. Dan juga kabarnya sampai kepada suku Egypt, karena tempat tinggal mereka berdekatan. Kalau lihat di peta kan sebelah sini, sebelah kiri Afrika, sebelah kanan Arab. Dan suku Samud di atas, suku Ad sebelah sini dekat daerah Yaman, antara Yaman sampai Oman. Di Ahqaf. Jadi berdekatan, dan namanya kejadian yang berdekatan beritanya sampai kepada mereka. Maka dia ingatkan, jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa umat-umat sebelumnya yang mereka bersekutu melawan nabi mereka, seperti kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad, dan juga kaum-kaum setelah mereka. Dan ingat, wa mallahu yuridu dzulman lil ibad, Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Zulm di sini bisa artinya kalau Allah siksa mereka bukan kesalahan Allah, tapi kesalahan mereka sendiri. Ya. Bukan kesalahan, tapi kesalahan mereka sendiri. Karena Allah tidak menghendaki kezaliman, ya, bagi hamba-hambanya. Kalau Allah siksa mereka adalah karena dosa-dosa mereka. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka. Wa kullan akhadna bidzambih. Semua kaum kami siksa dengan karena dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita nanti mengalami apa yang mereka alami karena dosa-dosa. Kaum Nabi Nuh hancur, kaum Ad hancur, kaum Samud hancur karena dosa-dosa mereka. Karena Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dia ingatkan tentang azab dunia kalau menentang seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaumi, dia lanjutkan, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Kemudian dia ingat tentang akhirat. Wahai kaumku, bukan cuma azab dunia yang saya khawatirkan. Saya khawatir atas kalian hari kiamat, yaumat tanad. Hari saling panggil memanggil. Hari kiamat namanya banyak. Saya sebutkan secara sederhana, misalnya Al-Qiyamah. Kenapa disebut hari kiamat? Karena orang semua berdiri, enggak ada yang duduk. Menanti kedatangan Allah sampai Allah datang, kemudian Allah sidang, Allah hisab, semuanya berdiri, enggak ada yang nongkrong, duduk, tidur apalagi enggak ada. Semua berdiri. Makanya hari kiamat. Disebut dengan as-saah. Kenapa? Karena datang tiba-tiba. Orang tidak duga-duga, tiba-tiba ditiupkan sangkakala, tiba-tiba datang hari kiamat. Disebut at-tammatul kubra. Malapetaka yang besar. Kenapa? Karena malapetaka tersebut menimpa semuanya. Tidak ada yang selamat dari malapetaka tersebut. Disebut as-sakhah. As-sakhah. Kenapa? As-sakhah karena tiupan sangkakala yang memekakkan telinga sampai membuat orang mati. As-sakhah. Disebut al-qari'ah. Al-qari'ah itu ketakutan yang mengetuk hati sampai membuat jantung ketakutan. Al-qari'ah. Disebut dengan yaumal hasrah. Yaumal hasrah, hari penyesalan, karena orang semua pada menyesal pada hari tersebut. Pada menyesal akan masa lalunya. Yaumal hasrah. Di antara disebut yaumal hisab, karena di situ ada hisab, perhitungan. Semua amal dihitung, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara namanya adalah yaumat tanad, hari orang saling menyeru, saling teriak-teriak, dari nada yunadi. Yaumat tanad, hari di mana mereka saling seru menyeru. Kenapa? Karena pada hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat dahsyat. Saya bacakan. Li'annal khalqa, kata Tahir bin Ashur, summiya yaumat tanad, disebut hari teriak-teriakan. Kenapa? Li'annal khalqa yatanadawna yauma idzin, karena manusia saling teriak-teriak, saling menyeru pada hari tersebut. Famin mustashfi'in, di antara yang teriak ada yang minta syafaat, tolong aku, beri syafaat kepadaku. Teriak-teriak minta syafaat. Wa min mutadarri'in, di antara manusia ada yang kemudian tadarru', merengek-rengek, minta pertolongan, meminta kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia, meminta dan meminta.
Kemudian wa min muhanniin, dan di antaranya juga ada yang sebaliknya, mengucapkan selamat, selamat, keberhasilan, selamat. Wa min muwabbikhin, dan di antara ada yang mencela, gara-gara kamu, teriak-teriak, gara-gara kalian saling menyalahkan. Wa min mu'tadzirin, dan di antaranya ada yang teriak minta diberi uzur, ya Allah, kami dulu begini, kami hanya ikut-ikutan, kami hanya anak buah, teriak. Wa min amirin wa min mu'linin bi ta'ah, dan ada yang mengatakan memerintahkan, dan ada yang mengatakan kami beriman, kami taat. Makanya banyak teriakan-teriakan pada hari tersebut, hari penuh dengan teriakan, mengerikan. Allah berfirman, wa nada ashabul jannati ashaban nar, penghuni surga menyeru kepada penghuni neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kami telah mendapati janji Allah kepada kami, dapat nikmat. Apa kalian juga telah mendapati janji Allah kepada kalian, masuk neraka? Allah juga berfirman, nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma', berteriaklah penghuni neraka kepada penghuni surga, mereka sedang disiksa, mereka melihat penghuni surga sedang nikmat-nikmat, kata mereka, wahai penghuni surga, an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah, berikanlah air sedikit kepada kami, kami kehausan. Berikanlah sececah makanan dari kalian kepada kami, kami kelaparan. Maka teriakan-teriakan. Di antaranya da'au hunalika subura, ketika itu di neraka maka mereka teriak-teriak, celaka kami, celaka kami, celaka kami. Di antara yang teriak, wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk, mereka teriak penghuni neraka, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah matikan kami, kami enggak kuat. Matikan kami, enggak kuat kami di neraka. Kata malaikat Malik, innakum makithun, kalian akan terus di neraka jahanam selama-lamanya abadi. Mereka teriak-teriak, hunalika da'u hunalika subura, mereka celaka kami, binasakan, binasakan. Yauma yad'u ila syai'in nukur, ketika mereka dibangkiti ada suara seruan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Teriakan-teriakan yang ada di hari kiamat kelak. Makanya disebut dengan hari teriak-teriak. Banyak orang teriak, kesakitan, merintih, minta syafaat, minta pertolongan, minta uzur. Maka disebut dengan yaumat tanat. Kata orang mukmin ali Firaun ini menasihati mereka, aku khawatir menimpa kalian seperti yang azab dunia yang menimpa kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan juga aku khawatir hari kiamat kelak ketika kita dibangkitkan di hari penuh dengan teriakan. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim. Hari di mana kalian akan kabur ke belakang. Kalian lari ke belakang. Tuwallun itu kabur, mudbirin itu ke arah belakang. Yaitu datang balik dari arah dia menuju ke sana, balik lagi. Balik dari arah datang, sudah menuju balik ke arah datang. Malakum minallahi min asim, dan tidak ada yang menyelamatkan kalian. Seorang pun tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kalau telah tiba datang hari kiamat. Wa may yudlillahu fama lahu min had, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dia nasihati tentang bahayanya azab hari kiamat. Maka dia menyampaikan dengan penuh nasihat, namun dia tetap memposisikan dirinya seakan-akan dia bagian dari mereka. Seakan-akan dia bagian dari mereka. Agar mereka berfikir, agar mereka tidak menyangka dia sedang membela Nabi Musa. Ini cerdasnya mukmin ali Firaun. Dan dia orang didengar, maka nasihatnya didengar. Akhirnya mereka tidak bunuh Musa. Dan akhirnya Musa berdoa sampai akhirnya mereka ngamuk satu saat. Tapi ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih panjang ya. Nasihatnya mukmin ali Firaun, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah, ini di antara keutamaan dakwah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak hanya menyebutkan tentang kisah para rasul, tentang kisah para nabi, Allah juga menyebut tentang kisah orang-orang yang punya sumbangsi dalam dakwah, yang membela dakwah. Di antara orang-orang yang Allah ceritakan tentang sumbangsi dalam dakwah adalah mukmin ali Firaun. Dia bukan rasul, dia bukan nabi, tapi dia punya sumbangsi. Dia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk membela Nabi Musa agar tidak dibunuh oleh Fir'aun yang punya rencana untuk membunuh Musa. Dan dia berdiskusi dengan diskusi yang sangat indah. Saking indahnya diskusinya, kecerdasannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diskusinya sampai 1 halaman, 2 halaman, kisah dia sampai 3 halaman dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan tidaklah orang ini kecuali dapat ilham. Kenapa? Dia pandai sekali diskusi. Suasana yang
menegangkan, ada Fir'aun di situ, ada Haman, ada orang-orang jahat, tapi dia bisa diskusi dengan tenang, ajak mereka berlogika. Dia dipotong omongannya oleh Fir'aun, tapi dia bisa lanjutkan dengan tenang, seakan-akan tidak menentang Fir'aun, seakan-akan membela kaumnya, tapi dengan logika-logika yang logis yang masuk. Di antara juga Allah sebut tentang kisah para pendakwah, seperti kisah orang yang Sahib Yasin, yang ketika para Rasul hendak dirajam, maka kata Allah, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Maka datang dari ujung kota seorang laki bergegas menasihati, jangan bunuh para rasul. Ya qaumi ittabi'ul mursalin, jangan bunuh mereka, jangan rajam mereka, justru ikuti mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah para rasul yang tidak minta upah kepada kalian dan mereka dapat petunjuk. Akhirnya dia dibunuh. Qila dukhilil jannah. Kemudian dia pun masuk surga. Ini kisah bukan tentang para rasul, para nabi, tapi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah membanggakan para sahabat. Ya. Dan kisah para sahabat banyak dalam Al-Qur'an, itu orang-orang berjuang dalam dakwah. Oleh karenanya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika bisa meniti jalan para nabi dan rasul. Ya, membantu perjuangan dakwah baik dengan pikiran, baik dengan tenaga, baik dengan materi. Karena itulah ibadah yang sangat mulia, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil bahwasanya dakwah di jalan Allah adalah ibadah sangat mulia, namun ujiannya sangat berat, ancaman-ancaman dan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan kepada para ibu. Insyaallah kita lanjutkan dialog mukmin Ali Firaun ini dalam kesempatan yang lain. Tapi demikian saja ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.